Selamat siang pemirsa, senang sekali saya Olga Saputra menjumpai Anda di catatan si Olga. Luar biasa siang hari ini. Saya cari seorang kakek, siapakah kira-kira yang butuh bantuan dari saya? Seperti apa? Walaupun panas luar biasa, yang pasti hari ini saya bersemangat untuk mencari target catatan si Olga. Jangan kemana-mana, ikuti saya. Siapakah kira-kira hari ini yang Olga akan? Kau tahu semua itu, kau pun telah merasakannya, kau pun telah mengakuinya. Terima saja, terima. Dek, berhenti dek. Kenapa? Itu tuh mobil tabrakan tuh. Siapa aja macam ini? Bukan! Barangan ini mobil. Gue pikir mobil nabrak yang lihat. Ya Allah, Robi, kagetin aja. Ya Allah, ternyata mobil udah lama. Pakai dia hordengnya kayak warteg. Gitu deh, gue pikir tabrak. Gangguin orang. Ganggu orang aja tau. Barangan nih, gue kena tipu. Lihat tuh, lihat. Emang ditaruh di sini. Emang ditaruh di sini ya Allah Robi. Kok ada rame-rame sih? Ya ampun, kirain Olga tuh ada papa yang mau. Tuh ada ibu-ibu di situ. Laki. Nggak diomelin tuh lakinya. Dipijit-pijitin sama perempuan. Ini nih yang bikin rumah tangga pada becek. Susah banget dibilangin sih laki zaman sekarang. Maunya cari perkara terus. Tuh nih. Oh, ini ya, sip. Terlalu cemburu. Apa lagi senang? Oh my God, help me, baby don't go. Aduh, ibu. Ibu, saya mau tangkep ke kantor polisi. Ini lagi ngapain megang-megang bapak ini? Udah punya bini belum, Pak? Udah punya. Tuh, punya bini masih aja selingkuh berdua-dua di sini. Gua laporin lo berdua lo ya. Bawa minyak angin. Habis pegang besi, tak kaki bapak megang gue lagi. Aku ganteng banget ya Allah. Kalau ganteng mah dari kecil, Bu. Pak, enak kagak dipijitin sama ibu? Enak. Enak ya, Pak ya? Pijitin kaki jangan kemana-mana ya. Ya Allah, gak nyangka, subhanallah, gak nyangka aku bakal ketemu. Berapa lama mijitinnya tadi? Dari tadi, aduh, Sekali mijit berapa, Bu? tergantung seridonya dia. Seribunya dia. Gak nyangka aku bakal ketemu. Minggir! Pak, kalau saya mijit bukan kaki bapak. Lehernya gue patahin. Canda ya, Pak? Iya. Udah bayar belum, Pak? Belum. Sini. Bayar dulu, Pak, bayar. Makasih ya. Makasih ya, Pak. Coba makasih Pak, biar berkah ya Pak. Ya. Ibu namanya siapa, Pak? Ibu Yulia Sukmara. Sendalnya, Pak. Ibu namanya siapa, Bu? Nama Ibu Yulia Sukmara. Siapa, Bu? Yulia Sukmara. Yulia Sukmara. Di sini duduk sama Olga, Bu. Coba, Bu, saya boleh nggak Iya, dipijitin? boleh. Sini kakinya. Kesini dong. Sini. Oh gitu. Suami Ibu kemana, Bu? Udah meninggal.
Suami ibu udah meninggal? Udah 11 tahun yang lalu. Udah 11 tahun yang lalu. Ibu kemana, Bu? Udah meninggal. Suami ibu udah meninggal? Udah 11 tahun yang lalu. Udah 11 tahun yang lalu. Meninggalnya kenapa, Bu? Sakit. Oh, sakit. Iya. Jangan kencang-kencang. Enggak, itu karena ibunya aja punya penyakitnya, itu penyakit. Iya, enak aja. Masa begini-begini dong? Enggak, sayang enggak. Udah berapa lama jadi tukang pijit, Bu? Udah, ya setelah bapaknya meninggal aja. Begitu. Anak ibu berapa? 3. 3. Iya. Sekolah semua? Yang satu nggak sekolah sama DSLB doang, karena kan ada kekurangannya. Jadi cara nggak lancar seperti yang lain. Pertama? Anak pertama sekolah. Sekolah. Iya. Kelas berapa? Sampai lulus SMA. Sampai lulus Iya, SMA. yang kedua juga sama. Kerjanya apa kerjanya? Sekarang kerjanya di ini, di tempat karaoke gitu. Cewek? Iya. Kerja di tempat karaoke? Iya. Kenapa malu, Bu? Yang penting kan anaknya baik-baik aja, Bu. Baik, alhamdulillah Nggak ngapa-ngapain. Enggak. Ya kan? Iya. Jangan dipikir tempat karaoke nggak bener. Iya. Ya, Cuman Bu. kan pandangan orang yang nggak tahu Iya. begitu. Iya. Bu, setiap orang mah pasti ada aja, Bu, yang ngomong gini. Iya. Saya aja dulu, Bu, dibilang kupu-kupu malam. Saya mah capek, Bu, dengerin orang, Bu. Apalagi pas saya ditinggal sama suami saya, Bu. Iya, Bapak mulus banget ya. Kenapa, Bu? Mulus kaki. Mulus kaki Ibu. Iya. Namanya juga anak perawan. Udah makan belum, Bu? Udah. Udah makan? sarapan. Udah makan. Terus anak kedua, Bu, kalau boleh tahu? Anak Kelas berapa? kedua, sama dari SMA juga SMA selesai kerja ya. sekarang? Sekarang kerja di proyek. Anak ketiga. Dia di rumah. Enggak ada di sini, tahu lagi nyari makan. Lagi? Di sini tadi soalnya saya selalu bawa karena dia itu kan sering pingsan. Sering pingsan. Jadi kalau saya nggak ada, waktu itu kejadian juga ditinggal, terus dia pengen ke toilet, sampai dijahit 7 jahitan di sini jatuh. Iya. Kalau setiap makanya saya selalu bawa kemana saya pergi. Oh, gitu. Iya. Kalau boleh tahu, kalau micin itu buat biar apa sih? Oh iya makan, oh iya udah makan, tapi mau makan. Oh ya udah makan. Siapa Dia ini, Bu? Ya ini kan anak ibu yang kecil di Salim itu. Siapa namanya? Namanya siapa? LP. Evi. Dia kan suaranya, jadi kita suaranya tuh kejepit. Seharusnya dia itu kan berobat. Yang bikin ibu bingung kalau kejadiannya tengah malam sampai jam 2, jam 3 anak itu kan sering pingsan. Jadi ibu bingungnya gitu. Harus kemana? Kan harus pakai kendaraan gitu ke rumah sakitnya. Memang kan ada kan jam kesmas. Cuman kan harusnya ke rumah sakit Cito. Jadi nggak bisa di rumah sakit. Belum punya uang. Iya nggak ada. Misalkan kalau lagi nggak ada sama sekali kan namanya rezeki kan Allah yang ngatur. Kadang lagi ada ya ada. Kalau lagi nggak ada, nah di saat nggak ada itu misalkan ini anak terasa kan sering pingsan. Iya. Mau penderitaan ibu merantau dan kita ditinggal suami. Nah, udah anak ini baru umur berapa tahun? Kalau 17 tahun. Jadi anak ini ibu tenang, ada cowok yang ngedeketin, ternyata cuma buaya lelaki itu. Cuman anak ibu ini lagi ibu dirawat, anak ini terus juga ibu nikahin umur 7 bulan ditinggal sampai umur 9 bulan dengan 9 bulan kan dia ngandung 9 bulan dia ngandung ternyata papanya suaminya dia kawin lagi. Jadi ibu sekarang ini penderitaan bertambah. Istilahnya ngurusin dia yang sakit-sakit, terus biaya untuk gedein cucu ibu. Jadi dia udah punya anak. Dia udah punya anak sakit. Dia udah punya anak satu. Iya. Ibu ikut saya, Ibu. Aku sungguh tak berdaya.
daerah mana sih ini? Patah Senayan. Teman-teman dari Patang, saya orangnya sedihan. Saya nggak bisa kalau ngeliat orang bercerita tuh sampai ke air mata, apalagi seorang ibu. Teman-teman, aku boleh bawa ibu ya sebentar jalan-jalan? Oke. Iya. Iya, makasih. Iya, iya. Jalan dulu ya. Dan tak berarti setiap derai tangis membasahi. Allah jangan tinggalkan aku lagi. Bekerja sebagai tukang urut adalah profesi yang harus dilakoni Ibu Yuli setelah suaminya meninggal beberapa tahun silam. Kini, Ibu Yuli tinggal bersama ketiga anaknya. Namun salah seorang anak perempuan Ibu Yuli yang bernama Evi memiliki keterbatasan. Ia tidak bisa berbicara dengan jelas. Dan yang lebih ironis lagi, ia menjadi korban dari laki-laki yang tidak bertanggung jawab hingga akhirnya ia hamil. Saat ini, Evi harus merawat seorang anak yang tidak berdosa tanpa seorang ayah. Meski tak memiliki suami, Evi tetap tegar membesarkan anaknya seorang diri. Dan di rumah inilah Evi dan Ibu Yuli tinggal. Rumah yang sangat sederhana, namun begitu nyaman untuk mereka. Tapi sayang, rumah yang kini ia jadikan tempat berteduh harus digusur. Ibu Yuli dan anak-anaknya tidak tahu akan tinggal di mana. Namun mereka terus berusaha dan berjuang untuk kehidupan yang lebih baik. Berarti ini jalannya Allah. Iya, Bu. iya. Saya dipertemukan sama ibu, begitu juga sebaliknya. Iya, iya. Tahu Kang Olga nggak, Sayang? Tahu nonton yang kemarin lagi nyuci itunya yang lagi nyuci sama yang buta itu adanya itu lagi nonton. Ya Allah, tapi kalau enggak bahkan anak dia juga manggilnya Om, maaf ya Om Olga, Mama nonton Om Olga. Oh iya Om Olga, dia udah tahu walaupun baru 2 tahun dia tahu Om Olga. Anaknya Evi. Iya, anaknya Evi ini. Evi. Iya, jadi sekarang tuh anak tuh ibu teh beban tuh nambah. Dia ngurusin kan sakit-sakitan terus dia. Sehari kan kadang 2-3 kali pingsan. Maaf, Bu, saya ulang. Ini diperkosa, lakinya pergi. Nggak pergi, jadi nikahin dulu sama ibu karena kan ada dia tanggung jawab. Nah kebetulan udah menjelang beberapa bulan gitu baru ketahuan belangnya. Dia suka mabok, bahkan satu hari pernah pulang malam udah katanya udah sama temennya pulang tidur sama bini gua kayak gitu. Untung ibu denger. Terus ke Bu Bidan juga pernah waktu umur 5 bulan kandungan suruh gue usir kan dari umur 7 bulan dia ngandung, dia pergi. Nah umur 9 bulan ngandung, bapak dia tuh lakinya tuh kawin lagi sampai sekarang nggak biaya ke rumah sakit waktu lahir kan sesar. Ibu yang ini dari keluarga dia nggak ada. Terus waktu kemarin anaknya dirawat, ibu juga. Jadi sekarang tuh ibu tuh nambah Olga. Ibu sedihnya gini Olga, mau gimana? Jadi makanya ibu selalu bawa ini anak kemana ibu pergi. Satu ibu untuk menjaga supaya dia kalau mau pingsan gitu kan ibu udah tahu dia mau pingsan tuh dia emang sering pingsan. Saya sering pingsan. Sering pingsan. Karena kan bicara juga kan nggak jelas kayak kita. Kalau boleh tahu, Bu, udah ke dokter lagi nggak sebelumnya? Udah ke dokter, udah Apa pernah kata ke dokter? Ada pita suaranya yang kejepit katanya. Hadapi dengan senyuman semua yang terjadi. Kepikiran untuk kalau malam gitu kan. Kenapa bukan? Kalau malam kan ini tiba-tiba suka kejang gitu kan, terus pingsan gitu. Nah itu mau dibawa ke rumah sakit. Satu kan nggak ada, semua lagi nggak ada uang, kendaraannya susah kan gitu kan. Harus cari taksi ke sono sini, mana nggak ada suami, nggak ada yang ngebantuin gitu kan. Pak bingungnya gitu. Tetaplah sudah tak ada.
Nah, sekarang kan ibu kemarin ini nempatin tempat rumah tanah orang lagi ibadah bapaknya. Sebelum bapak meninggal, ibu bikin di situ warungan. Nah, terus bapaknya sampai 17 tahun. Kemarin ibu disuruh pindah, digusur. Dapat sih gusuran dari yang punya tanah itu buat mindahin. Ibu baru setahun, belum juga setahun sekarang ini nempatin juga tanah orang, udah diusir. Katanya ibu suka masukin ke laki itu, padahal kan tahu sendiri ibu kan profesinya suka urut. Ya jelas kemarin itu kan banyak yang lelaki yang datang, bapak-bapak itu kan ngurut, bukannya ibu melakukannya enggak gitu. Itu istilahnya hadapi dengan tenang jiwa, semua kan baik-baik saja. ya kata Ya ibu udahlah Bu, sabar aja lah Bu. Setiap manusia kan jarang ada orang yang berpikiran positif. Orang selalu berpikir negatif mulu. Tujuannya baik, tapi semua orang kadang-kadang menyalahartikan Bu. Tapi nggak apa-apa Bu, yang penting di mata Allah ibu niatnya baik, tulus. Ya kan ibu cari duit jadi tukang pijit untuk hidupin anak ibu, buat ibu, dan ibu insya Allah bisa dapat kontrakan yang lebih layak buat ibu. Amin ya Allah. Sayang sama Saja ini dengan semua yang terbaik. pengen sembuh nggak? Mau sembuh? Cita-cita kamu apa sih? dia mau istilahnya kan karena pendidikannya kurang, jadi nyambung perkataan teman untuk hal-hal seperti itu dia kayaknya nggak begitu ngertiin Olga. Doa buat kalau sholat, kalau doain buat ibu apa? Udah biar Olga sendiri aja. Ya udah nggak apa-apa ibu, nggak apa-apa. Olga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu doainnya dan berkah biar sehat. Banyak yang doain Olga di sekitar ibu juga ya Allah, karena Olga terbaik banget ya Allah. Amin ya Allah. Biar tambah banyak rezekinya ya Olga. Doanya buat ibu apa? Bilang coba angkat tangannya. Bilang ya Allah ya Tuhan. Ya Allah. Ya Allah. Tapi bilang ya Ikutin Allah. ke Olga. Ikutin ke Olga. Ya Allah. Panjangkanlah umur ibuku ya Allah. Berikanlah kesehatan kepada ibuku ya Allah. Amin. Agar ibuku bisa memberikan kebahagiaan buat aku ya Allah. Amin. Ya Allah, sembuhkan aku ya Allah. Angkat penyakitku ya Allah. Kabulkanlah doaku ya Allah. Ya ibu, alhamdulillah teman Olga udah sehat. Johnson doain Olga, ibu doain biar tambah banyak rezeki. Amin ya Allah. Biar panjang umur. Amin ya Allah. Terus kebaikan Olga, ternyata Allah tuh. Makanya Bu, saya tuh kalau berdoa ibu setiap saya sholat, saya mau nangis Bu. Saya gitu Bu, sensitif Bu orangnya Bu. Saya kalau sholat ibu suka berdoa. Ya Allah, panjangkanlah umurku. Ya Allah, agar aku bisa memberikan kebahagiaan buat orang banyak, buat keluarga aku gitu.
Jadi aku pengen bagian orang-orang Bu yang aku sayang, orang-orang yang kira-kira memang butuh bantuan gitu kan di catatan si Mulia Olga. banget. Amin ya Allah Bu. Ya mungkin kayak saya dulu dari orang susah kali ya Bu. Jadi saya selalu ingat ke bawah terus, ingat ke bawah terus. Kata nenek saya juga dulu, nenek dari ibu saya bilang pokoknya ikutin ilmu padi Bu, semakin tinggi semakin merunduk. Itu yang saya tanam Bu. Karena buat saya Bu, hidup cuma sekali, kita singkat kan, nggak lama hidup di dunia. Jadi kita harus berbuat baik sama siapa. Yang nolongin Olga siapa nanti di akhirat? Orang-orang yang pernah aku bantu kayak ibu, kayak Epi, kayak yang lain-lain yang bantu-bantuin Olga nanti. Iya banget Pak. Amin. Terusin. Tenggelam melupakan dirimu. Oh Tuhan, mohon ampun. Sayangnya juga mau Sayang Olga, kan sering nonton Ibu di TV ya, mau kalau dekat kata Ibu. Udah, kalau Ibu punya anak seperti Olga ya. cium saya dong Bu. Ibu doain ya biar sehat ya nak ya. Iya. Tutup usia kembali padamu. Aku doain Pak Olga juga ya. Amin ya Allah. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan Pemirsa, begitu teganya ada orang memerkosa Epi dan akhirnya Epi sampai punya anak. Gimana hati nuraninya? Tapi lah itulah pemirsa, hidup di dunia begitu banyak cobaan buat ibu dan anaknya, tapi dia tetap tegar apapun yang mereka jalani sekarang ini. Saya cuma bilang sama ibu sama Epi, boleh bersedih ya Bu, jangan karena kita susah, dan juga boleh kita punya uang ya. Tapi kita harus saling berbagi sama orang lain ya Bu. Amin. Pokoknya Epi harus semangat Epi ya, harus sehat, bantuin ibu. kembali padamu. Ibu, saya boleh lihat tadi anak ibu makanan? Oh iya, tadi saya buka tadi Ibu lapar. tadi siapa lapar tadi? Kamu belum Gini. makan? Kok belinya cuma satu bungkus? Kita berdua aja cukup. Hah? Mau berdua, katanya emang selalu berdua, apa juga suka Makan berdua. selalu berdua. Iya. Boleh dibuka? Makan bertiga boleh nggak? Boleh nggak makan bertiga? Boleh. Hilang semua milik kita, petik hikmah dari segala Begini, jadi. selalu makan sama ikan asin ibu. Iya, Ikan teri. Ya. yang ya penting kan bisa makan, bersyukur alhamdulillah Allah bisa kasih rezeki, penting kan bisa sehat, bisa makan. Kamu nggak kepengen makan ayam? Enggak. Beri kami kekuatan untuk Pemirsa catatan Olga, ini satu bungkus makannya berdua. Ya. Sekarang makan bareng sama Olga aja ya. Ya, Olga aja makan. Terserah sekarang kamu mau makan apa. Ya, karena kan sekarang kan kamu makannya ikan teri. Ini apa ikan teri ya Bu? Iya, ikan teri. Ikan teri. Kedayanan ikan teri. Kedayanan Sepi. Ya Bi. kita yang paling hebat. Sampai kita melupakannya hingga
akhirnya berikan cobaan. Sekarang Olga sama ibu sama Evi makan sama Olga bareng ya. Yuk. Pasti akan hilang kita. Cop. Hei, oke mana kita hari ini Parjo? Gua nggak tahu nih nanti tergantung angin aja lah. Nah, Owen setuju aja mau kemana? Oke nyanyi dulu ya. Ibu mau makan apa? Ada ikan apa? Yang paling enak apa? Ikan kue. Ikan kue. Iya. Ikan kue beda. Ikan kue. Siapa namanya, Pak? Oh, Bapak ibunya, Bapak Tarjo. Saya Olga, Pak. Saya dari catatan si Olga. Bapak kalau melihat muka Bapak hari Senin atau Selasa jam 7 di ATV. Bapak masuk TV. Kalau di TV Bapak nggak ada, berarti Bapak bukan masuk TV. Masuk penjara. Ada apa lagi, Pak? Ibu mau apa? Apa ini, Pak? Ini. Udang, dia mau dong, Pak. Udang sama ikan. Ikan ini, Bu. Yang ini apa yang mana? Ibu yang ini sama ikan ini. Bareng aja sama satu nih. Pak, ini udang ukurannya segini. Coba jempol Bapak. Ya, Pak. Lu jangan berisik. Ini ikan mati tapi bisa hidup lagi. Ibu mabuk, saya mau nyapa. Mau beli belanja, Mbak? Mau belanja apa, Mbak? Mau belanja ikan. Oh ya ampun, maaf sebelumnya. Ini Mbak Om ya. Mbak suka makan di ikan di sini. Alisnya lucu banget, Mbak. Kayak gagang golong. Makasih ya, Mbak. Ya udah, Pak Tarjo itu aja ya, Pak. Kamu ketawa aja nggak apa-apa sih, masuk dalam yuk. Yuk kita masuk. Cinta. Lihat mukanya nih. Kok sini komentar. Sini komentar. Ini namanya apa? Kotak-kotak. Ini tahu. Ente ngapain tuh jual kotak-kotak? Apa? Dagang handphone. Harus senang, harus ketawa, harus bahagia. Ya. Mau nyari apa? Mau apa? Mau ke toilet? Mau pipis? Ibu mau apa? Oh, jatuh. Yaudah. Ya, ntar dia nggak jatuh, ibu yang jatuh. Kita catatan Olga. Jadi hari ini Olga lagi mau ngajak mereka berdua makan. Jadi tadi kan pemirsa udah lihat bahwa dia satu bungkus nasi sama ikan teri doang, ya kan? Saya sebagai orang kaya sejabotabek, saya ngerasa saya nggak tega gitu loh ya. Kalau sendiri kan Olga ini adalah orang yang ingin memberikan kebahagiaan buat siapapun. Makanya hari ini saya mau kasih mereka tadi ikan bakar, ya. Tapi jangan harap mereka berdua makan ikan bakar. Gue sisain tulangnya. Yakin pasti dapatkan kemesraan yang penuh bintang. Alhamdulillahirobbilalamin, kenyang ya Allah, terima kasih. Ayo Bu pulang Bu. Makannya kapan? Ini kalau mau tulang nih. Lagian Ibu lama banget di kamar mandi, ngapain berdua baca puisi? Lama sih kopinya. Udah udah belum makan? Oh belum nih. Tunggu tuh. Ya udah, bercanda. Kalau di catatan si Olga tuh ada bercandanya, ada harunya, ada senengnya, ada bahagianya, ada langsatnya. Nah, udah sini. Aduh, gimana badannya nggak mau lebar? Ibu yang punya. Alhamdulillah. Boleh Bu, salam kenal. Ya, siapa namanya?
Tri. Tri apa? Tri jengki. Oh berarti apa nih? Ini bukan Tri jengki. Ikan kembung. Bu, makasih ya Bu. Ini dari catatan si Olga Bu. Iya, makasih. Setiap hari Senin sampai Selasa jam 7 di ATV. Makasih banget Olga ya. Ya Allah ini berkah banget buat aku. Makasih. Bisa datang tiba-tiba ya Bu ya. Iya, makasih Olga. Catatan si Olga tuh gitu Bu, datang tiba-tiba mendadak. Ini uji apa berkah banget buat hati saya penghibur. Hati saya selama ini sedih. Ini bukan. Oh ya Allah. Makasih. Iya. Oh, Olga datang kemarin teribu-ribu. Alhamdulillah. Selama ini aku sedih tapi alhamdulillah ini Iya. berubah hati saya. Alhamdulillah ya Allah. Luar biasa catatan Olga ya. Amin ya Allah. Bukan untuk dunia aja, untuk dunia akhirat. Saya doain mudah-mudahan ikan bakar ibu makin sukses. Setelah didatengin mendadak sama catatan si Olga. Iya, sama-sama ibu. Ya udah. Maafin kalau ada kekurangannya. Nggak apa-apa bu, ibu nggak kekurangan, ibu malah kelebihan. Ya bu, terima kasih ya bu. Saya boleh makan bu, temenin mereka dulu bu. Ya sama-sama. Ya ini bu, saya nggak dimakan. Nah, pakai ibu gak usah pakai nasi, makannya pakai air. Iya bu, hiburan bu. Kalau orang yang berpikiran positif sama saya bu, kalau orang yang kenal sama saya, pasti siapa mau banyak-banyak nasi? Ibu diri. Ibu kan habis mijit, makan yang banyak. Tuh. Aku tahu dirimu hanya gengsi padaku, gengsimu itu. Ibu, makannya istri lagi ujian. Santai aja bu makannya. Lihat kayak saya makan nih, lihat nih. Dinikmatin. Diam. Tapi habis. Bukan masalah habis bu. Diam kena ketuk. Ibu, tadi ibu sempat bilang sama Olga kalau ibu kepingin banget cari rumah kontrakan. Ya, karena kalau rumah kontrakan ibu yang sekarang ditempatin nanti akan digusur dan ibu nggak tahu mau pindah kemana. Ya, insya Allah bu, hari ini saya udah punya sedikit rezeki. Mudah-mudahan rezeki ini bermanfaat buat ibu. Jangan lihat besar kecilnya rezeki, tapi niat ketulusan hati Olga memberikan sedikit rezeki Olga pada ibu. Ya, ibu, ya. Bukan saya yang nganter atau cari kontrakan buat ibu, tapi dari PD Production, salah satu sahabat saya, teman saya panggil Dede. Nah, ini Dede, emang gua kucing. Kesini. Tolong cariin kontrakan, ya. Kalau bisa kontrakannya di daerah Pondok Indah. Ya. Berapa pintu kira-kira? 18 pintu. Lantai berapa lantai? Lantai 17. Ya. Terus ibunya gimana? Ibunya taruh di genteng. Ya. Tolong cariin ya, bantuin. Ibu duitnya pegang. Kalau saya duitnya saya taruh ke dia, Bu, pasti bakal hilang ya. Bukan apa-apa, Bu. 4 kali ketangkap polisi, Bu. Bininya 3. Yang satu cerai, yang kedua dia ditinggal, yang ketiga minta cerai. Udah sih jangan. Ini Bu, kasihan Bu nih lelaki. Laki mau pacaran aja sama lain. Nggak betah, nggak pernah dapat uang jajan. Ya sama-sama Ibu. Banyak kotor. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa catatan Olga, terima kasih banyak atas perhatiannya. Sekali lagi mohon maaf kalau Olga ada salah-salah kata dan perbuatan. Jangan lupa untuk saksikan terus catatan si Olga setiap hari Senin dan Selasa jam 7 malam hanya di Antv.
Begitu banyak catatan Olga hari ini bahwa kekayaan yang sesungguhnya bukanlah harta atau materi, tapi bagaimana hati kita bisa menerima segala ujian yang datang dengan penuh ketegaran dan keikhlasan. Karena sesungguhnya tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Tuhan selalu ada untuk hambanya yang tak pernah mengeluh.